Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Asinua ingin memberikan pengetahuan kepada kader tentang pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular bagi kader di wilayah kerja Puskesmas Asinua. Dan materi yang akan dibawakan oleh dokter kami yaitu deteksi dini pada kasus hipertensi. Kepada Dr. Andi Nurmayasari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Nurmayasari dari UPTD Puskesmas Asinua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan deteksi dini hipertensi. Kita harus tahu dulu apa itu hipertensi. Mungkin Ibu Kader sudah tahu. Tekanan darah tinggi. Ya betul. Kapan dikatakan tekanan darah tinggi? Tekanan darahnya di atas 140/90 dong. Ya betul ya. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya lebih atau sama dengan 140 dan tekanan darah diastoliknya lebih atau sama dengan 90. Jadi kalau kita ditensi, tekanan darah itu didapatkan 150/80 sudah dikatakan hipertensi karena dilihat dari sistoliknya ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hipertensi? Ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang tidak dapat dimodifikasi ada umur, jenis kelamin, dan genetik. Yang dapat dimodifikasi ada kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, dia tinggi lemak, konsumsi garam berlebihan, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres ya. Kemudian gejala hipertensi itu beda-beda tiap orang. Ada yang sama sekali tidak merasakan. Kemudian ada yang merasakan seperti sakit kepala, pusing, mual, jantung berdebar-debar, nyeri dada, gelisah, kemudian mudah lelah, dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana kita kendalikan hipertensi? Ada dikatakan itu patuh. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah, kita periksa itu menggunakan ada tensimeter, ada yang manual, ada yang digital. Ini manual ya. Nih lancetnya, ini stetoskopnya. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Jadi kalau ada orang yang sudah hipertensi harus teratur minum obatnya. T, tetap diet dan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik yang aman. H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan, Ibu Kader? Tidak ada nih dok. Tidak ada ya. Kalau begitu saya tanyakan faktor risiko hipertensi yang tadi yang saya jelaskan. Ada dua dok. Satu yang tidak dapat dimodifikasi dan nanti yang dapat dimodifikasi. Sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi itu yaitu umur, jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan yang dapat dimodifikasi itu yaitu kegemukan, merokok, diet tinggi lemak, terus konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, stres. Berarti Ibu Kader mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya. Mungkin cukup hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kader. Sama-sama dok. Baiklah Ibu Kader, itulah tadi materi kami tentang deteksi dini pada hipertensi. Jadi faktor risikonya itu ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Sementara yang dapat dirubah itu adalah misalnya obesitas, terus kebiasaan merokok, terus aktivitas fisik itu bisa dirubah. Yang tidak dapat dirubah itu seperti misalnya jenis kelamin, umur, atau genetik. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Biasanya itu gejala hipertensi itu disertai dengan sakit kepala, gelisah, dan jantung yang berdebar-debar, serta terasa tegang di bagian leher. Nah, tadi juga ada yang bertanya, bagaimana caranya pengendaliannya supaya kita tidak terkena hipertensi? Kita harus menerapkan yang namanya patuh. Nah, apa itu patuh? P-nya periksa kesehatan. Terus A-nya atasi penyakit. Terus T-nya teratur diet. Jadi harus diet supaya jangan kita berlebihan lemak. Terus U-nya apa? Upayakan aktivitas fisik dan hanya hindari asap rokok. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kami tentang deteksi dini pada hipertensi. Nah, saya beri aplaus juga untuk ibu-ibu kader yang sudah bertanya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu kader yang sudah bertanya. Nah, semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi untuk memberikan lebih banyak materi supaya ibu kader bisa memahami saat untuk mendeteksi pasien yang datang untuk konsultasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.